Di sebuah warung lontong sayur yang tak pernah sepi di Bogor, warga mulai menyadari satu hal mengerikan. Rasanya selalu sama, meski pemiliknya sudah berganti, dan kualinya tak pernah mau berpindah tempat. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Sejak awal, aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan warung lontong sayur milik Hajah Warsiti di Kampung Cibuntu. Orang bilang perasaan semacam itu cuma prasangka. Tapi entah kenapa, dari dulu ada sesuatu yang membuat tengkuku selalu meremang tiap kali melewati warung itu. Bukan karena wujud warungnya menyeramkan, justru sebaliknya. Warung itu terlihat bersih, tertata, bahkan seperti lebih cerah daripada bangunan lain di sekitarnya. Tapi mungkin justru itu yang membuatnya semakin janggal. Ada sesuatu yang terlalu sempurna, terlalu bersih, terlalu tenang. Yang paling pertama menimbulkan desas-desus adalah soal ramainya. Warung itu selalu penuh dari pagi sampai menjelang tengah malam. Tak pernah sepi, tak pernah kosong. Bahkan saat hujan deras, saat listrik padam, atau saat hari besar ketika warung lain memilih tutup, warung lontong sayur itu tetap saja ramai. Bangku-bangku seperti tak pernah berhenti terisi. Orang-orang yang kulihat keluar selalu membawa ekspresi yang sama. Wajah puas, tapi anehnya, mata mereka tampak kosong. Seolah mereka menikmati enaknya makanan itu, tapi lupa bagaimana rasanya di lidah. Namun yang paling membuat warga bingung adalah satu hal yang sederhana. Tak pernah ada bau masakan keluar dari warung itu. Tidak ada aroma santan panas, tidak ada wangi bawang goreng, tidak ada bau sayur rebus ataupun lontong yang biasanya menusuk hidung dari jauh, seperti warung lain pada umumnya. Padahal dengan pembeli sebanyak itu, logikanya dapur pasti sibuk luar biasa. Tapi setiap kali orang lewat, yang dirasakan hanya hawa dingin yang samar, seperti angin dari ruangan kosong. Awalnya aku pikir, mungkin aku saja yang tidak begitu peka. Tapi saat mendengar orang-orang membicarakannya, aku sadar, aku bukan satu-satunya. Aku ingat betul saat itu di pos ronda, Bu Sumina sedang mengeluhkan harga cabai yang makin naik. Tapi tiba-tiba ia menoleh ke arah warung Hajah Warsiti, lalu menghembuskan napas berat. Aneh ya, warung itu ramai terus. Tapi masaknya kapan? Wong saya tiap pagi lewat, nggak pernah lihat dia ke pasar. Emboknya sekoli-koli, belanja sayur, santan, atau bawang. Mang Ujang yang baru selesai menyalakan lampu pos ikut menimpali. Nadanya pelan seolah takut ada yang mendengar. Saya itu, Min, kalau malam suka jual martabak di depan situ. Dan sumpah demi apapun, itu warung nggak pernah ngeluarin bau masakan. Nggak ada tuh yang namanya wajan panas atau minyak mendidih. Tapi pembelinya, ya Allah, nggak habis-habis. Lalu Pak RT Surahman, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bicara. Ia hanya berkata pelan. Kadang, hal yang ramai belum tentu hidup. Ucapan itu membuat kami terdiam. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi tatapan Pak RT malam itu bukan tatapan orang yang sedang bercanda. Semakin hari desis-desis makin menjadi. Ada yang bilang Hajah Warsiti memasak di tempat lain, lalu membawanya ke warung. Tapi itu jelas tidak masuk akal. Karena warung itu tidak pernah terlihat ada aktivitas keluar masuk makanan. Ada pula yang bilang dapurnya kedap udara dan bau. Namun seseorang pernah mengintip dari celah belakang dan melihat dapurnya gelap, nyaris tidak pernah digunakan. Hajah Warsiti sendiri jarang berbicara. Ia hanya tersenyum dan mengangguk saat orang menyapa. Senyumnya ramah, tapi terkesan kaku, seperti senyum yang dipaksakan atau diajarkan. Suatu hari, aku memberanikan diri mampir. Bukan untuk makan, hanya untuk membeli air mineral. Aku sengaja memperlambat langkah sambil menghirup udara sebanyak mungkin. Benar saja, tidak ada aroma apapun. Bahkan bau plastik dari kemasan kerupuk pun tidak tercium. Tapi, di tengah-tengah itu, ada satu aroma samar yang tidak enak. Seperti bau besi yang sudah berkarat, bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan bau busuk, tapi membuat tenggorokan gatal dan kepala pening. Saat aku membayar, Hajah Warsiti menatapku lama. Tatapannya tidak jahat, tapi seperti sedang menilai. Aku tak tahan menatap balik. Jadi aku mengalihkan pandangan ke belakang tubuhnya. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Tidak ada kompor menyala, tidak ada panci, tidak ada peralatan masak. Tapi suara warung begitu ramai, seolah banyak orang sedang menikmati makanannya. Padahal hanya ada beberapa pembeli yang terlihat di luar. Suasana di dalam warung seperti dua lapisan berbeda. Yang terlihat mata dan yang terdengar telinga. Aku sempat bergumam lirih tanpa sadar. Bu, masaknya di mana ya? Hajah Warsiti tersenyum. Terlalu ramah. Semua sudah ada tempatnya, nak.
Yang penting kamu jangan tanya macam-macam. Rezeki hidup datangnya bisa dari mana saja. Jawaban itu semakin membuatku merinding. Bukan karena kata-kata Nia, tapi karena suaranya seperti ada gema samar di belakangnya. Bukan suara satu orang saja, suara lain, lebih berat, seperti menimpali tanpa terdengar jelas. Ketika aku keluar dari warung, seorang bapak tua yang sedang duduk di bangku depan menepuk pundakku. Aku sempat kaget. Ia hanya berbisik. Bau masakan itu hilang bukan karena dia bersih, tapi karena yang makan di situ bukan semuanya manusia. Aku ingin bertanya, tapi bapak itu sudah berjalan pergi tanpa menoleh. Dan setelah kejadian itu, tiap kali aku melewati warung lontong sayur Hajah Warsiti, aku selalu mempercepat langkah, ramai atau tidak. Yang kulihat bukan lagi sebuah warung biasa, tapi seperti sebuah pintu yang selalu terbuka untuk dunia yang tidak seharusnya bersinggungan dengan manusia. Itulah awal dari semua desas-desus. Dan kini, setiap orang di kampungku setuju pada satu hal. Jika sebuah warung selalu ramai, tapi tak pernah ada bau masakan, pasti ada alasan yang tidak ingin diketahui. Pak RT Surahman bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Selama puluhan tahun memimpin kampung, ia selalu menjadi orang pertama yang menertawakan cerita-cerita hantu yang beredar di lingkungannya. Baginya, semua yang tidak masuk akal hanya butuh penjelasan yang tepat. Namun sejak kejadian malam itu, suaranya tidak lagi setegas dulu. Ia tak pernah berani lagi menyepelekan cerita orang lain, apalagi yang berkaitan dengan warung lontong sayur milik Hajah Warsiti. Aku pertama kali mendengar kisahnya, bukan dari mulutnya langsung, tapi dari istrinya, Bu Nur, ketika sedang menjemur pakaian pagi-pagi sekali. Bu Nur bercerita dengan suara pelan, seakan takut tetangga mendengarnya. Katanya, sejak malam kejadian itu, Pak RT sering terbangun dari tidurnya sambil memegangi dadanya. Aku kira itu gejala kesehatan, tapi ketika akhirnya aku bertemu langsung dengan Pak RT, nada bicaranya menjelaskan semua. Ia memulai kisahnya perlahan, seperti seseorang yang tidak ingin mengakui bahwa ia pernah salah menilai sesuatu. Katanya, malam itu sekitar jam 11:30, ia sedang melakukan ronda. Sebenarnya bukan jadwalnya malam itu, tapi anak-anak muda yang seharusnya berjaga sedang ada acara di luar kampung. Jadi ia memilih menggantikan. Ia berjalan melewati gang utama. Dan seperti biasa, suara ramai dari warung Hajah Warsiti tetap terdengar. Meski saat itu sudah larut malam, Pak RT mengaku heran. Suara mangkuk beradu, orang tertawa kecil, bahkan suara langkah kaki terdengar jelas. Seolah warung itu penuh sesak. Padahal dari luar hanya ada 3 atau 4 orang yang terlihat makan. Ia sempat berpikir mungkin itu efek akustik, pantulan suara, atau hal-hal teknis lain. Pemikiran yang wajar untuk orang setegas dia. Namun semua itu berubah ketika ia melihat sosok yang baru masuk dari arah kiri. Menurutnya, sosok itu adalah laki-laki berperawakan tinggi, mengenakan jaket hitam lusuh, dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tak ada yang aneh pada lelaki itu saat pertama kali terlihat, sampai akhirnya ia melangkah melewati lampu jalan. Dan disitulah semuanya berubah. Langkahnya, kata Pak RT, sambil menahan napas. Tidak menapak, nak. Dia berjalan seperti orang biasa, gerakannya juga seperti manusia, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Jaraknya 1 jengkal dari permukaan. Jelas sekali. Aku merasakan bulu kuduku meremang saat Pak RT bercerita. Ia bukan tipe orang yang mudah berhalusinasi. Bahkan ia berani bersumpah bahwa ia tidak sedang mengantuk atau mabuk. Ia melihatnya dengan kedua mata yang, menurutnya, masih dipakai untuk mengurus kampung selama 25 tahun lebih. Lelaki itu berjalan masuk ke warung tanpa melihat ke kiri atau kanan. Anehnya, para pembeli yang ada di warung tidak menoleh sama sekali. Seolah sudah terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan Hajah Warsiti hanya mengangguk kecil, bukan senyum ramah seperti biasanya. Seperti menyambut seseorang yang tidak perlu basa-basi. Pak RT mengaku memperhatikan langkah lelaki itu dari kejauhan, memastikan ia tidak salah lihat. Ia mengikutinya perlahan, sambil menahan napas, dan ketika lelaki itu berhenti, tepat di depan pintu masuk warung, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Bayangan tubuhnya tidak jatuh ke tanah. Semua orang tahu bahwa lampu jalanan depan warung selalu terang, tapi tubuh lelaki itu tidak memiliki bayangan sama sekali. Itu yang bikin saya langsung berhenti, kata Pak RT pelan. Orang bisa saja terpeleset, terbangun, atau berjalan janggal karena cedera. Tapi bayangan itu tidak mungkin hilang kecuali ada sesuatu yang ikut dengan dia. Menurut cerita Pak RT, lelaki itu duduk di salah satu bangku dekat jendela. Hajah Warsiti segera mendekat tanpa menanyakan pesanan. Seperti sudah paham
apa yang ia inginkan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut lelaki itu. Ia hanya menunduk, menghadap piring kosong yang tiba-tiba, entah sejak kapan, sudah ada di depannya. Dan di tengah semua itu, suara ramai di warung semakin keras. Terlalu keras katanya, seperti suara belasan orang yang tidak terlihat. Pak RT tidak berani mendekat. Ia hanya menyaksikan dari kejauhan dengan tubuh kaku, tetapi matanya tak bisa berhenti memperhatikan kaki lelaki itu. Kaki yang melayang, bergeser, namun tidak pernah menyentuh lantai warung. Bahkan kursi yang ia duduki tidak bergerak sedikit pun, seolah berat tubuhnya tidak pernah ada. Aku sempat bertanya kepada Pak RT dengan suara pelan, "Pak, kenapa nggak dipanggil atau ditegur saja? Kan Bapak biasanya berani sama siapapun." Pak RT menggeleng cepat, wajahnya tegang. "Nak, saya bukan takut orangnya. Saya takut apa yang ikut sama dia. Saya takut saya salah bicara. Dan saya takut kalau saya panggil namanya, dia menoleh." Lalu ia bercerita bagian yang paling membuatnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Saat lelaki itu selesai makan, ia berdiri. Gerakannya masih melayang. Ia tidak membayar, tidak pamit, hanya berjalan keluar. Dan ketika ia melewati Pak RT yang bersembunyi di balik pohon, ia berhenti sejenak. Hanya berhenti, tanpa menoleh. Tapi suara berat entah dari mana, terdengar begitu dekat di telinga Pak RT. "Jangan ikut campur." Pak RT mengaku lututnya langsung lemas. Lelaki itu melanjutkan langkahnya, menyusuri gang kecil, dan hilang begitu saja, begitu melewati tikungan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tidak ada tanda kemana ia pergi. Sejak malam itu, Pak RT tak pernah lagi ronda sendirian. Ia selalu memastikan ada orang lain bersamanya. Dan setiap kali ia lewat di depan warung Hajah Warsiti, ia selalu menundukkan kepala. Ia pernah berkata kepadaku, kalau ada makhluk begitu makan di warung manusia, berarti warung itu bukan warung biasa. Dan aku percaya, karena sejak malam Pak RT melihat pembeli yang tidak menapak itu. Warung Hajah Warsiti tidak pernah lagi terlihat sebagai warung lontong sayur biasa di mataku. Itu lebih mirip tempat persinggahan yang tidak semuanya dikunjungi manusia. Aku tidak pernah benar-benar mengenal dekat Bu Sumina, tapi semua orang di kampung tahu satu hal tentang dirinya. Dia tinggal paling dekat dengan warung lontong sayur Hajah Warsiti. Hanya dipisahkan pagar bambu dan sepetak halaman kecil. Jika ada orang yang paling tahu tentang kebiasaan Hajah Warsiti, tentu dia. Dan ketika Bu Sumina akhirnya bercerita, bukan hanya aku yang merinding, bahkan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Seolah apa yang ia simpan selama ini bukan cerita biasa. Pagi itu aku sedang membeli beras di warung samping rumahnya, ketika Bu Suminah tiba-tiba memanggilku. "Nak, kamu sering lewat depan warung Hajah itu kan?" Suaranya kecil, tapi nadanya seperti ingin memastikan sesuatu. Aku mengangguk pelan. "Iya Bu." "Memang kenapa?" Ia menatapku lama sebelum membuka mulut. "Kamu sadar enggak? Jarang sekali lihat Hajah Warsiti belanja bahan masak." Jujur saja, pertanyaan itu sudah lama berputar di kepalaku, tapi aku tidak pernah mengatakannya terang-terangan. Jadi aku hanya menjawab seadanya. "Mungkin belanja subuh, Bu. Banyak pedagang yang begitu, biar dapat harga murah." Bu Suminah tersenyum tipis, senyum getir, yang membuat tubuhku spontan meremang. "Kalau subuh, Nak, saya ini bangun jam 4 setiap hari, buat nyapu halaman. Seringkali pintu rumah saya sudah terbuka duluan. Tapi dari jam itu sampai matahari naik pun, nggak pernah saya lihat dia keluar rumah bawa tas atau keranjang belanja." Lalu ia menambahkan dengan nada lebih pelan, "Dan kamu tahu yang lebih aneh? Tidak ada satupun pedagang pasar yang pernah bilang lihat Hajah Warsiti belanja." Aku menelan ludah. Perkataan itu berat. Terlalu berat untuk dianggap angin lalu. Pasar adalah tempat semua orang saling tahu wajah satu sama lain. Jika seseorang rutin belanja untuk warung, sudah pasti pedagang mengenalinya. Tapi Hajah Warsiti tidak ada satupun yang mengaku. Aku mencoba tetap berpikir logis. "Mungkin dia punya pemasok langganan, Bu." Bu Suminah menggeleng cepat. "Kalau punya pemasok, Nak, pasti ada truk kecil atau motor kirim sayur. Lah ini, tidak ada. Tidak pernah ada yang kemari mengantar bahan. Sepeda motor pun tidak ada yang mampir tiap pagi." Aku terdiam. Tapi Bu Suminah belum selesai. Ia menarik napas panjang, seperti hendak menceritakan sesuatu yang selama ini dipendam terlalu dalam. "Kamu tahu, Nah, warung itu mulai ramai sejak malam Jumat yang hujan lebat, 3 bulan setelah suaminya meninggal. Waktu itu, saya dengar suara orang ngobrol dari dapurnya. Bukan suara perempuan, suara laki-laki. Besar, berat. Mas, tidak ada siapapun yang masuk ke rumahnya. Aku spontan memandang wajahnya. Suara laki-laki.
Siapa Bu? Dengan raut serius, ia menjawab. Kalau manusia, pasti lampunya nyala. Ini dapur gelap. Tapi suaranya ada. Kedengarannya seperti sedang memerintah. Sudah waktunya, siapkan. Begitu katanya. Tapi Hajah Warsiti cuma diam. Aku merasa bulu kudukku bangkit berdiri. Tapi kisah Bu Suminah berlanjut. Semakin dalam, semakin membuat jantungku berdebar tak karuan. Dan semenjak malam itu, Hajah Warsiti tidak pernah kelihatan lagi ke pasar. Tidak pernah belanja bawang. Tidak pernah beli santan. Tidak pernah beli lontong. Padahal pembelinya banyak sekali. Kalau masak normal, harusnya belanja 3 kali lipat dari warung biasa. Aku membayangkan warung itu. Semangkuk lontong dengan kuah santan kental, bumbu kaya, sambal pedas. Tapi semuanya muncul, entah dari mana. Ada sekali, lanjut Bu Suminah, menurunkan suaranya. Saya lihat dia membawa sesuatu. Karung hitam, besar, sangat berat sampai dia menyeret. Tapi waktu saya tawari bantuan, dia cuma bilang, "Gak usah Bu, nanti ada yang ambil." Lalu dia taruh di dapur. Setelah itu, dapurnya langsung bau besi. Aku mengerutkan kening. Bau besi. Iya, seperti bau darah. Nadanya datar. Tapi justru itulah yang membuat kata-katanya menusuk. Aku sempat menatap karang-karang di halaman warung itu beberapa kali. Aku pikir, itu sampah. Tapi setelah mendengar cerita Bu Suminah, pikiranku mulai berkelana ke tempot-tempot yang tidak ingin kusentuh. Ia lalu menceritakan kejadian lain. Sesuatu yang menurutnya paling sulit dipahami. Saya pernah intip dari celah dinding dapurnya. Bukan menguping, bukan mau cari masalah. Tapi waktu itu, ada suara seperti sesuatu yang dipotong. Saya kira dia lagi nyiapin sayuran. Tapi waktu saya intip, Bu Suminah menelan ludah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pisau. Tidak ada talenan. Tidak ada bahan masak. Dapur itu kosong. Tapi suara memotongnya jelas ada. Dan suara itu bukan suara pisau. Lebih seperti sesuatu yang keras menggesek daging. Aku tiba-tiba merasa dadaku sesak. Suara-suara yang tidak ada wujudnya, bahan makanan yang tidak pernah dibeli, warung yang tidak pernah memasak, tapi selalu penuh piring. Bu Suminah kemudian menatapku lama. Dan dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Kamu sadar nggak? Warung itu tidak pernah buang sampah makanan. Tidak pernah ada sisa lontong, sisa santan, sisa sayuran. Padahal pembelinya ratusan. Kalau masak beneran, harusnya ada kulit bawang, kulit kelapa, sisa potongan sayur. Tapi tidak pernah ada." Aku terdiam, tidak mampu menjawab. Nah, ucapnya lirih sambil memegang lenganku. Kalau warung seenak itu tidak pernah beli bahan, tidak punya sampah masak, dapurnya kosong, tapi piring tidak pernah berhenti keluar. Berarti bahannya dari mana? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti kabut dingin yang menempel di kulit. Dan hari itu, aku pulang dengan pikiran yang tidak pernah sama lagi. Karena jika benar apa yang diceritakan Bu Suminah, maka lontong sayur Hajah Warsiti tidak dibuat dari bahan bumi yang kita kenal. Ada sesuatu atau seseorang yang memberinya pasokan. Dan itu bukanlah sesuatu yang boleh disentuh oleh manusia. Sejak hari itu, setiap kali aku melihat warung Hajah Warsiti ramai, yang terbayang di kepalaku bukan lagi aroma santan atau bawang goreng. Yang terbayang justru suara laki-laki dari dapur gelap, karung hitam yang berat, dan bahan masakan yang tidak pernah dibeli, tapi tidak pernah habis. Dan aku mulai memahami kenapa warga Cibuntu memilih diam. Karena beberapa rahasia lebih aman untuk tidak dibicarakan. Nama Yudi mungkin tidak terkenal di kampung kami, tapi sejak ia bekerja sebagai ojek online, ia jadi sering lewat di daerah sini. Kadang berhenti di pos ronda hanya untuk merokok, kadang duduk sebentar sebelum mengambil orderan berikutnya. Ia bukan tipe orang yang mudah takut. Bahkan pernah suatu malam, saat kami membicarakan soal makhluk halus, ia tertawa keras sambil berkata, "Setan kalau ketemu saya, malah dia yang kabur. Saya ini kuat iman bang." Tapi semua keberaniannya itu hilang dalam satu malam, saat ia menerima order yang tidak masuk akal order, yang datang dari warung lontong sayur Hajah Warsiti. Yudi bercerita padaku beberapa hari setelah kejadian. Suaranya gemetar, seperti seseorang yang masih belum selesai mencerna apa yang ia lihat. Malam itu, katanya, sudah hampir jam 1. Ia sedang duduk di motor, menunggu pesanan sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Order baru masuk. Lokasi, warung lontong sayur Hajah Warsiti. Ia sempat mengernyitkan dahi. Loh, warung ini bukannya tutup jam 11? Tapi karena ia butuh uang tambahan, ia langsung menerima order itu. Nama pemesannya hanya tertulis tamu. Tidak ada foto, tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Hanya tulisan pay on arrival,
dengan total harga yang tidak masuk akal. Rp60.000 untuk satu porsi lontong sayur. Yudi mengira itu bonus malam-malam. Ia tidak tahu kalau itu justru awal mimpi buruknya. Ia datang ke warung itu 10 menit kemudian. Suasana kampung sudah sepi. Hanya suara serangga malam dan angin yang sesekali lewat. Tapi saat Yudi mendekati warung itu, ia melihat lampunya menyala. Terang lebih terang dari biasanya. Pintu warung terbuka sedikit. Padahal biasanya kalau sudah lewat tengah malam, pintunya selalu tertutup rapat. Yudi turun dari motor dengan langkah ragu. "Halo, orderan GoFood," katanya sambil mengetuk pelan pintu. Tidak ada sahutan, tidak ada suara manusia. Tapi ada suara lain, suara mangkuk beradu, suara sendok menabrak piring, suara orang menghirup kuah. Ramai, sangat ramai. Padahal dari celah pintu, Yudi tidak melihat siapapun. Ia menelan ludah. "Permisi, orderan lontong sayur atas nama tamu." Tak ada jawaban. Sampai akhirnya, sesuatu bergerak dari dalam. Yudi bersumpah bahwa ia melihat bayangan seseorang berjalan ke arahnya. Bayangan itu memanjang di lantai warung, bergerak pelan, namun langkahnya tidak berbunyi. Ketika sosok itu mendekat, Yudi melihat tidak ada kaki. Bayangan itu hanya bentuk tubuh bagian atas, seolah bawahnya terpotong. Tapi langkahnya tetap berjalan. Yudi langsung mundur setapak. "Bang, kalau bercanda jangan begini," katanya lirih. Tapi suara itu tidak menjawab. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu. Dan dari balik pintu yang terbuka setengah mangkul tangan-tangan pucat, kurus, panjang. Seolah sendi-sendi jarinya lebih dari 5. Tangan itu membawa satu piring lontong sayur. Piring panas. Masih mengepul. Tapi Yudi tidak mencium aroma apapun. Tidak pedas, tidak gurih. Tidak ada bau santan. Hanya panas kosong yang menusuk hidung. Tangan itu mengulurkan piring ke arahnya. Yudi tidak bergerak. Ia bahkan tidak berani bernafas. "Harganya 60, suara itu berkata. Tapi suara itu bukan suara manusia. Lebih seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang tidak punya paru-paru. Serak dan berat, tapi juga berlapis, seakan ada dua suara berbicara bersamaan. Yudi menggigil. Akun ini bayar di tempat," katanya terpatah-patah. 60, suara itu mengulang. Lebih dekat, lebih jelas. Yudi buru-buru membuka dompet dan mengambil uang 60.000 tanpa menghitung. Ia tidak peduli salah atau tidak. Ia hanya ingin cepat pergi. Namun saat ia menyerahkan uangnya, tangan itu tidak mengambil. Tangan itu hanya diam di udara. Baru setelah 3 detik yang terasa seperti sahabat, uang itu perlahan ditarik masuk. Piring lontong sayur tetap berada di tangannya. "Ini buat Antar, bukan buat saya," Yudi berkata lagi. Tangan itu bergetar, lalu menaruh piring itu di depan Yudi. "Antar, sekre." Suara di dalam warung tiba-tiba berhenti semua. Hening seperti kuburan. Bahkan angin pun seolah tidak berani lewat. Yudi benar-benar ingin kabur, tapi piring itu seperti memanggil, memaksa. "Alamatnya mana?" tanya Yudi gemetar. Layar ponselnya menyala sendiri. Alamat yang muncul membuat Yudi hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. "Pemesan, tamu, alamat, belakangmu." Yudi langsung melompat ke motor, meninggalkan piring itu terhempas ke tanah. Kuahnya tumpah, tanpa aroma. Ia tancap gas secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat ia mencapai ujung gang, ponselnya kembali bergetar. Notifikasi baru. Pesanan dibatalkan. Pemesan tidak ditemukan. Lalu sebuah pesan tambahan muncul, meski ia tidak membuka aplikasi. "Kamu seharusnya tidak menolak." Yudi berhenti bercerita di situ. Tangannya gemetar saat ia merokok. "Bang, sejak malam itu, saya nggak mau lagi ambil orderan dari sekitaran sini. Kalau malam lewat depan warung itu, saya mending putar balik." Aku bertanya pelan, "Yud, bener, kamu lihat tangan begitu?" Yudi menatapku. Mata merah seperti habis begadang berhari-hari. "Bang, yang saya lihat bukan tangan manusia. Dan yang paling saya nggak bisa lupa, bukan tangannya, tapi suara mangkuk beradu di dalam warung." Suaranya ramai, padahal warung itu kosong. Dan sejak malam itu, nama warung lontong sayur Hajah Warsiti bukan lagi sekadar warung bagi kami, tapi tempat di mana pesanan tengah malam bisa datang dari mereka yang tidak punya alamat, kecuali di belakangmu. Aku masih ingat betul malam ketika Mang Ujang pertama kali bercerita. Malam gerimis, angin lembab, dan warung Hajah Warsiti baru saja menutup pintunya lebih cepat dari biasanya. Mang Ujang, yang dikenal selalu ceria, malam itu wajahnya kusut, jelas tampak ketakutan. Ia duduk di pos ronda sambil merokok, tapi tangannya gemetar. Aku mendekat, hanya ingin menanyakan hal sepele soal ronda lingkungan. Tapi baru kukatakan satu kalimat, ia langsung menyambung,
seolah menunggu seseorang untuk jadi tempat curhat. Mas percaya nggak kalau ada suara orang ngomong dari ruangan yang kosong? Katanya lirih. Aku tertawa kecil. Kosong? Maksudnya gimana? Ia menatapku lama. Dapur warung itu. Dapurnya Hajah Warsiti. Suasana mendadak hening. Hujan rintik-rintik terasa makin jelas. Seolah menambah tekanan cerita yang belum keluar sepenuhnya dari mulutnya. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Mang Ujang adalah tukang sayur keliling. Setiap pagi ia mendorong gerobaknya lewat depan warung Hajah Warsiti. Ia mengaku sering melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi selama ini hanya ia pendam, karena khawatir dianggap mengada-ada. Namun malam itu, ketakutannya sudah melampaui rasa malunya. Ia bilang, 3 hari sebelumnya, ia kebetulan lewat di belakang warung, dekat dapur. Waktu itu masih subuh, bahkan azan belum berkumandang. Dapur Hajah Warsiti terkenal kecil. Hanya ada 1 pintu kayu reot, dan 2 jendela yang kacanya sudah berembun permanen. Dari luar, dapur itu selalu tampak gelap, dan jarang terlihat ada aktivitas kecuali ketika jam ramai. Tapi, subuh itu, Mang Ujang mendengar suara lelaki dari dalam. Dalam nada berat, Mas. Bukan suara perempuan, bukan suara karyawan. Suaranya seperti laki-laki tua yang napasnya panjang. Aku bertanya, ngomong apa, Mang? Mang Ujang menggigiti bibirnya. Awalnya cuma gumaman. Lama-lama, jelas. Dia bilang, sudah datang. Satu lagi. Aku merinding mendengarnya. Mang Ujang melanjutkan bahwa ia waktu itu spontan mendekat. Ingin memastikan. Tapi begitu ia menempelkan telinganya ke pintu dapur, semua suara hilang total. Seolah tidak pernah ada. Ia mencoba mengintip lewat celah jendela. Tapi ruangan masih gelap pekat. Tidak ada tanda kehidupan. Bahkan kompor pun tidak menyala. Ia lalu mundur. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur selama 3 malam. Ada bayangan, Mas. Lewat di belakangku. Sepepe. Aku kira kucing atau anjing. Tapi biasa. Kayak Tapi waktu aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Kosong. Ia memeluk tangannya sendiri. Menggigil, meski malam tak terlalu dingin. Itu belum seberapa. Katanya pelan. Yang paling bikin aku yakin ada yang salah. Itu kejadian sore harinya. Sore itu, setelah keliling berjualan, Mang Ujang duduk di bangku dekat musola karena hujan turun deras. Dari tempatnya berteduh, ia bisa melihat sisi samping warung Hajah Warsiti, tepat area dapurnya. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat otaknya berusaha menolak apa yang matanya lihat. Ia melihat Hajah Warsiti berdiri sendirian di dapur yang gelap. Tidak ada lampu menyala, tapi tubuhnya terlihat samar dari celah pintu yang sedikit terbuka. Tangannya terangkat, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Tapi tidak ada orang di depan dia, tidak ada siapapun. Kemudian ia mendengar suaranya. Suara lembut yang tidak sesuai ekspresi wajahnya yang tampak tegang. Hajah Warsiti berkata pelan namun jelas. Sudah, yang ini nanti malam. Jangan salah lagi. Mang Ujang menyipitkan mata. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan hitam yang tidak memiliki bentuk jelas. Hanya seperti gumpalan kabut tapi bergerak. Berdiri dekat kompor yang padam, seolah mendengarkan perintah. Mang Ujang menunduk, menutup wajahnya. Tak berani mengintip lagi. Tapi suara itu suara berat, lelaki tua yang ia dengar pagi harinya. Muncul lagi, bercampur dengan suara Hajah Warsiti. 2 suara. Dari ruangan gelap, di mana hanya 1 orang terlihat. Itu bukan manusia, Mas. Suaranya bukan suara yang harusnya keluar dari tempat makan. Katanya, dengan nada hampir berbisik. Aku, ada lelaki yang gak kelihatan tinggal di dapur itu. Aku mencoba tetap tenang. Meski bulu kuduku berdiri sejak ia mulai cerita. Mang, mungkin salah dengar? Atau Jema? Mang Ujang menggeleng cepat. Kalau cuma suara, mungkin iya. Tapi bayangan itu, Mas pikir aku halu? Aku lihat sendiri Hajah ngomong sama sesuatu yang gak ada wujudnya. Ia kemudian menatapku dengan mata merah. Seperti menahan takut sekaligus marah. Mas, warung itu gak pernah beli bahan di pasar. Dapurnya jarang nyala. Tapi dagangannya gak pernah habis. Pelanggannya banyak. Sekarang aku ngerti kenapa. Ada bantuan dari tempat yang bukan tempat manusia. Ia menepuk lututku 2 kali. Lalu berdiri perlahan. Tapi yang bikin aku paling takut, Mas, waktu aku jalan pulang malam ini, aku dengar suara itu lagi. Dari dapur, suara laki-laki itu bilang. Mang Ujang menelan ludah. Napasnya pendek. Ada yang mengintip tadi. Aku tahu. Ia langsung pergi setelah mengucapkan kalimat itu. Meninggalkanku sendirian di pos ronda,
dengan tubuh merinding dari kepala sampai kaki. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kesuksesan warung lontong sayur Hajah Warsiti. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata ramai pembeli atau rezeki lancar. Dan suara lelaki dari dapur kosong itu adalah bukti paling menakutkan yang pernah ku dengar. Namanya adalah Darto, seorang pemuda perantau dari Sukabumi yang baru sebulan bekerja di warung lontong sayur Hajah Warsiti. Ia datang ke kampung kami sebagai orang asing, pendiam, dan selalu menunduk ketika lewat. Tak banyak yang tahu bahwa ia sebenarnya sedang terjebak di dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari bayangan siapapun, sesuatu yang ia sendiri tidak sanggup ceritakan tanpa suaranya pecah. Ketakutan, aku pertama kali mendengar kisahnya. Bukan dari mulutnya langsung, melainkan dari bisikan anak-anak ronda yang mengaku melihat Darto menangis di belakang musola beberapa malam lalu. Tapi pada malam berikutnya, ketika aku menemukannya duduk sendirian di kursi bambu dekat rumah kontrakannya, wajahnya pucat dan matanya cekung, aku memutuskan untuk bertanya, "Kerja di warung Hajah, gimana tuh?" Tanyaku pelan. Ia terdiam lama sekali sebelum menjawab, seolah sedang menimbang, apakah aku layak mendengar apa yang membebaninya? Akhirnya, dengan suara kecil ia berkata, "Saya mau berhenti, Mas, tapi nggak boleh. Kalau saya berhenti sekarang, saya bakal didatangi." Aku merinding, tapi aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Mas tahu dapur belakang warung itu kan?" Aku mengangguk. Semua orang tahu dapur itu. Gelap, jarang terlihat ramai, dan yang paling aneh tidak pernah tercium wangi masakan keluar dari sana, meski warung selalu penuh. Darto menarik napas gemetar. "Ada satu kuali besar di pojokan dapur, Mas. Warnanya hitam pekat. Bukan karena gosong, tapi kayak benda itu sudah hidup terlalu lama. Kuali itu nggak pernah pindah, nggak pernah diturunin dari tungku. Saya nggak pernah lihat ada yang masak di dalamnya. Tapi setiap pagi, lontong sayur tetap ada, penuh. Seolah sudah diisi dari tempat lain. Aku merasa tenggorokanku kering. Apa isinya tuh?" Ia langsung menggeleng cepat. Wajahnya seperti ketakutan mengingat sesuatu. "Saya nggak tahu." Dan Hajah bilang, "Saya tidak boleh tahu." Dia selalu bilang begitu ke setiap karyawan baru. Ia lalu bercerita tentang hari pertamanya bekerja. Waktu itu, Darto sedang membersihkan meja ketika Hajah Warsiti menghampirinya. Wajahnya biasa saja, bahkan tersenyum. "Tapi dingin. Kamu karyawan baru ya? Ada satu aturan paling penting," kata Hajah, menatapnya tanpa berkedip. "Jangan pernah, apapun yang terjadi, buka kuali besar di dapur itu sekalipun." Darto tentu mengiyakan. Ia pikir itu cuma semacam tradisi aneh atau pantangan keluarga. Tapi larangan itu terbukti jauh lebih serius. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan karyawan lain pulang lebih dulu, Darto diminta membersihkan dapur. Hajah bilang ia harus menyapu lantai, mencuci talenan, dan merapikan peralatan. "Jangan sentuh kuali itu." Begitu pesan Hajah yang diucapkan 2 kali dengan nada menekan. Darto mengangguk, dan malam itu ia bekerja sendirian di dapur yang remang. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya bunyi tikus kecil di atap, dan suara hujan gerimis di luar. Tapi ketika ia mendekati area kuali besar itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara benda jatuh, bukan suara angin. Suara seperti napas, pelan, berat, dan teratur. "Haa, haa, haa." Darto terpaku. Ia menatap ke arah kuali yang tertutup rapat oleh tutup besi hitam. Napas itu jelas berasal dari dalamnya. Bukan jema, bukan hayalan. Ia memaksa dirinya mundur. Namun, ketika ia berbalik, ia mendengar bunyi lain. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk bagian dalam kuali. Pelan, tapi beraturan. Seolah meminta keluar. Darto menegang. Ini bukan mimpi. Ia melihat tutup kuali itu bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam, mencoba mendorong tutupnya. Ia hampir berlari keluar ketika mendengar sesuatu yang membuat lututnya lemas. Ada suara dari dalam kuali itu. Suara yang jelas bukan suara manusia biasa. "Bukan aku." Dingin. Di sini, suaranya serak, basah, seperti bercampur lendir. Suara laki-laki tua, dan suaranya memanggil dengan nada memelas. Darto menutup telinganya, tetapi suara itu terdengar di dalam kepalanya sendiri. Aku kedinginan. "Buka, sebentar saja." Tepat saat itu, pintu dapur terbuka keras. Hajah Warsiti muncul dengan wajah marah, tapi bukan marah biasa. Matanya merah,
Napasnya tersengal seperti baru berlari. "Kamu dengar apa?" bentaknya. Darto gemetar. Saya, suara dari kuali. Hajah menatapnya tajam. Dia memang suka merayu, katanya dingin. Lalu ia mendekat ke kuali itu, menempelkan telapak tangannya ke tutupnya. Kemudian berbisik sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Darto. Setelah beberapa detik, suara napas dan ketukan itu hilang begitu saja, seolah mati. Hajah lalu menatap Darto. Wajahnya berubah sangat tenang. "Dengar baik-baik. Kalau kamu buka kuali ini, walau 1 jengkal, kamu tidak akan pulang dalam keadaan utuh." "Mengerti." Darto mengangguk, hampir menangis. Dan sejak malam itu, ia tak pernah mau ditinggal sendirian dekat kuali itu lagi. "Sebelum aku meninggalkan bangku bambu, tempatnya duduk." Darto memegang lenganku dengan tangan gemetar. "Mas," katanya pelan, "saya merasa apapun yang di dalam kuali itu kadang memanggil nama saya, seolah tahu saya kerja di sana, seolah menunggu saya buka tutupnya." Matanya berkaca-kaca. "Mas, saya takut suatu hari saya nggak kuat menahan rasa penasaran pada malam itu. Aku tahu satu hal, rahasia paling besar warung lontong sayur Hajah Warsiti bukan hanya dapur gelap, bukan pengunjung aneh, bukan suara malam hari. Rahasia itu ada di dalam kuali besar yang tak pernah boleh dibuka, dan sesuatu di dalamnya. Mesir." Aku mengenal Pak Rojak sebagai sopir yang selalu ceria. Orangnya banyak bicara, suka bercanda, dan biasanya tidak pernah terlihat murung. Tapi pagi itu, ketika aku bertemu dengannya di dekat lapak sayur Pak Udin, wajahnya berbeda. Pucat, lesu, dan matanya terlihat seperti habis dikejar sesuatu yang tidak bisa disebut manusia. Ia duduk di atas bak mobil pikapnya yang kotor oleh lumpur. Namun tubuhnya gemetar kecil seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Tanpa aku bertanya, ia justru membuka percakapan sendiri. Dengan suara rendah yang hampir seperti desahan. "Mas, saya mau cerita sesuatu, tapi jangan pernah bilang ke siapa-siapa," katanya sambil menatapku dengan mata yang tampak ketakutan. Aku mengangguk perlahan, dan dari sanalah pengakuan yang tidak pernah kubayangkan keluar dari mulut seorang sopir sayur biasa. Pak Rojak mengaku, ia sudah hampir 3 tahun menjadi langganan tetap Hajah Warsiti, tapi bukan sebagai pengantar sayur. Seperti dugaan banyak orang, ia mengantar karung-karung yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa isinya. Katanya, 3 tahun lalu, Hajah datang ke lapak tempat ia biasa mangkal. Ia menawarkan bayaran lebih besar dari pasaran, asal Pak Rojak mau mengantar bahan setiap 2 atau 3 hari sekali. Selalu pada malam hari. Tidak boleh siang, tidak boleh bertanya, tidak boleh membuka karung. "Saya pikir cuma pesanan sayur atau bahan dapur, Mas," katanya. Tapi setelah beberapa bulan, saya sadar, itu bukan sayur. Ia menatap ke arah pasar, seolah memastikan tidak ada yang menguping. Karungnya beratnya aneh, kadang ringan banget kayak isi kapas, kadang beratnya kayak bawa pasir 1 karung penuh. Dan aromanya, ia menelan ludah. "Aromanya bukan aroma makanan." Aku bertanya pelan. "Aroma apa, Pak?" Ia menjawab dengan suara hampir berbisik, kayak tanah basah. "Decomposing, sama bau bangkai kecil yang sudah lama." Aku spontan bergidik. Pak Rojak melanjutkan, "Setiap ia mengambil karung itu dari sebuah rumah tua dekat kebun kosong di pinggir Bogor, ia harus mengetuk pintu 3 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pintu tidak pernah dibuka. Tidak pernah ada yang menyerahkan karung itu secara langsung. Karung itu selalu sudah berada di teras, seolah menunggu dirinya. Yang membuatku merinding adalah ketika ia berkata, 'Saya pernah datang terlalu cepat, Mas, 5 menit sebelum jam yang dijanjikan. Dan waktu itu, saya dengar ada yang bergerak dari dalam rumah. Bukan suara orang jalan, lebih kayak suara sesuatu yang diseret di lantai. Berat banget.' Ia memejamkan mata, jelas tak ingin mengingatnya. Saya dengar juga suara orang, lirih, entah laki-laki atau perempuan. Dia bilang, 'Belum siap.' Kakinya belum berhenti goyang, Mas. Apa itu artinya?" Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak bisa. Pak Rojak mengaku, selama 3 tahun itu, ia hanya mengantar karung itu sampai belakang warung Hajah Warsiti, tepatnya sampai pintu dapur yang sering disebat-sebat warga sebagai dapur gelap. Ia tidak pernah masuk ke dalam, karena setiap kali sampai di sana, Hajah sudah menunggu dengan wajah dingin tanpa senyum. "Taruh di sini," begitu kata Hajah, sambil menunjuk lantai dekat kuali besar yang sudah sering disebut karyawan lain. Setelah karung diletakkan, Hajah selalu mengeluarkan uang tunai dari saku bajunya. Tapi Pak Rojak memperhatikan hal lain. Setiap kali saya datang, dapur itu nggak pernah ada api.
Nggak ada wajan panas. Nggak ada bumbu. Tapi selalu ada wangi aneh, Mas. Wangi yang sama kayak bau karung itu. Kemudian ia merapatkan bibirnya sebelum menambahkan sesuatu dengan getir. Dan setiap kali karung itu saya taruh, kuali besar itu bergerak sedikit. Kayak ada yang goyang dari dalam. Aku merasakan darahku turun ke kaki. Puncak dari pengakuannya terjadi beberapa minggu lalu, ketika ia tidak sengaja menginjak sesuatu yang tumpah dari karung saat mengangkatnya ke pickup. Ia pikir hanya batu kecil atau potongan kayu. Tapi ketika ia menunduk untuk memungutnya, itu jari tangan, Mas. Suaranya pecah. Yorick, bukan jari orang dewasa. Kuku masih bening. Saya hampir muntah waktu sadar itu bukan patahan tulang ayam. Ia gemetar keras, memegang kepalanya. Saya mau berhenti. Saya sudah bilang ke Hajah. Tapi Hajah cuma senyum dan bilang, tidak semua yang dikirim adalah milik dunia manusia. Lalu dia nanya, kamu yakin mau berhenti? Jari bukan bagian terburuknya. Tubuhnya makin lemas saat bercerita. Ia menatapku dengan wajah seperti orang tak tidur seminggu. Sekarang setiap malam saya mimpi. Mas, mimpi karung itu bergerak. Mimpi ada yang mendorong-dorong dari dalam. Mimpi suara anak kecil bilang, tolong buka. Set. Ia menutup wajahnya. Suara tercekat. Saya takut. Tapi lebih takut kalau saya berhenti. Saat meninggalkan Pak Rojak pagi itu, aku sadar satu hal. Apapun yang membuat lontong sayur Hajah Warsiti selalu ramai, tidak ada hubungannya dengan bahan dapur biasa. Tidak ada hubungannya dengan bumbu rahasia atau resep turun-temurun. Ada sesuatu yang dikirim dalam karung-karung itu. Sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Sesuatu yang tidak boleh disentuh. Sesuatu yang seharusnya tidak berada di dalam kuali manapun. Dan Hajah Warsiti tampaknya sudah lama berhenti memasak. Ia hanya memberi makan apapun yang hidup di dalam kuali itu. Malam itu hujan turun sangat pelan, seperti hanya menyentuh permukaan tanah tanpa benar-benar jatuh. Udara basah, sunyi, dan gang kecil tempat kami tinggal terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di teras, ditemani lampu kuning yang berkedip sejak sore, lampu yang entah kenapa tidak pernah benar-benar mati, tapi juga tak pernah menyala sepenuhnya. Dari kayohan, terdengar bunyi yang sangat akrab. Suara roda gerobak berderit kerie. Kariik, kariik. Suara itu biasanya hanya terdengar pukul 4 atau 5 pagi, ketika penjual bubur atau tukang sayur mulai keliling. Tapi malam itu menunjukkan pukul 12, lewat sedikit. Tidak mungkin ada pedagang larut malam di daerah kami. Warung-warung sudah tutup sejak jam 9. Jalan sudah sepi. Tidak ada ojek. Tidak ada motor lewat. Namun suara gerobak itu semakin mendekat, ritmenya pelan, dan sangat teratur. Aku bangkit dari kursi, menajamkan pendengaran. Jantungku berdegup lambat tapi berat. Seperti ada sesuatu dalam tubuhku yang memaksa untuk tidak bergerak. Aku berdiri di balik pintu, mengintip dari celah kayu. Dan di ujung gang, aku melihatnya. Sebuah gerobak jualan. Catnya pudar, warna biru kehijauan. Seperti gerobak sayur keliling zaman dulu. Lampu kecil di atasnya menyala kuning redup. Padahal posisi gerobak itu masih jauh dari tiang listrik manapun. Yang membuatku hampir menelan napasku sendiri adalah bahwa gerobak itu bergerak pelan, tanpa orang mendorong. Tidak ada bayangan manusia di belakangnya. Tidak ada tangan yang memegang pegangan kayu. Tidak ada langkah kaki menyertai suara rodanya. Gerobak itu berjalan sendiri. Aku mematung. Gerobak itu terus melaju melewati rumah-rumah, menuruni gang kecil kami dengan santai, seperti banner-banner sedang dikelilingi tukang sayur yang lelah setelah berjualan. Tapi tidak ada siapapun. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ketika gerobak itu tepat berada di depan rumah, Bu Suminah, orang yang pernah bersaksi bahwa Hajah Warsiti tidak pernah membeli bahan masakan di pasar, gerobak itu berhenti. Roda kirinya berputar sedikit, maju mundur pelan, seperti mengetuk tanah. Kemudian, tok, tok, tok. Suara itu bukan dari pintu rumah. Suara itu berasal dari dalam gerobak. Seolah ada tangan mengetuk dari dalam kotaknya. Aku terpekur, menahan napas. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah Bu Suminah mendekat ke jendela. Ia membuka sedikit gordennya. Tidak lama kemudian, gerobak itu bergerak lagi pelan, menanjak ke arah rumah 3 pintu dari tempatku. Rumah Pak RT. Surahman. Gerobak itu berhenti lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Aku melihat Pak RT membuka pintu rumahnya. Ia berdiri diam, tidak bergerak, seolah mendengar sesuatu dari dalam gerobak. Ia tidak memanggil siapapun. Tidak berteriak. Hanya berdiri dan menunduk pelan, seperti menyetujui sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telingaku. Lalu gerobak itu bergerak lagi, dan inilah puncaknya. Gerobak itu mengarah ke warung lontong sayur Hajah Warsiti,
lampu di warung itu mati sejak sore. Tapi anehnya, begitu gerobak itu mendekat, lampu dapur belakang menyala pelan, dan aku melihat sosok Hajah Warsiti berdiri di ambang pintu, menunggu. Kepalanya sedikit menunduk, tangan kirinya memegang sebuah mangkuk kuning kusam yang sering dipakai untuk menakar bumbu. Gerobak itu berhenti di hadapannya. Lampunya yang redup berkedip sekali. Hajah Warsiti tidak menyentuh gerobaknya sama sekali. Ia hanya berkata dengan suara yang bahkan dari tempatku bisa kudengar karena sunyinya malam itu. Sampai juga, tidak ada yang menjawab. Setelah itu, Hajah Warsiti mengangkat tutup gerobak perlahan. Dari celah kecil itu, aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual dan leherku dingin. Kain putih menggumpal, seperti tubuh kecil membungkuk, tapi tidak bergerak. Kain itu tampak lembab dan ada bercak hitam di beberapa bagian. Saat tutupnya terbuka lebih lebar, gerobak itu bergetar. Hajah Warsiti tidak terkejut. Ia justru tersenyum kecil. Sabar, nanti kau dapat giliranmu. Kemudian dengan gerakan halus tapi anehnya mantap, ia memasukkan tangan ke dalam gerobak bukan untuk mengambil, tapi seperti menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Aku melihat tubuhnya sedikit tersentak, namun ia tetap melanjutkan apapun yang sedang ia lakukan. Lalu ia menutup gerobak itu kembali, dan gerobak itu tanpa didorong siapapun berbalik arah, pergi, begitu saja, menelusuri gang, menjauh, dan akhirnya hilang di tikungan gelap. Aku tetap berdiri di balik pintu dengan tubuh kaku, nafasku bergetar. Dunia terasa berubah seketika, semua suara lenyap, bahkan hujan pun terasa berhenti. Ada satu hal terakhir yang membuat malam itu tak pernah bisa kulupakan. Saat aku menatap ke arah warung yang kini gelap kembali, Hajah Warsiti menoleh perlahan. Matanya mengarah tepat ke tempatku berdiri, seolah tahu aku mengintip sejak tadi. Senyumnya tidak hilang. Ia hanya berkata pelan, seperti mengirim pesan langsung ke telingaku. Gerobak itu tidak datang sembarangan. Dia mencari yang sudah ditandai. Aku menutup pintu cepat-cepat. Jantungku berdebar keras. Malam itu, aku mengerti bahwa gerobak keliling yang lewat tanpa tukang bukan sedang menjual apapun. Ia sedang mengumpulkan sesuatu yang akan dibawa ke warung itu. Dan apapun yang dibawanya, selalu untuk mengisi kuali besar yang tak boleh dibuka. Malam itu udara begitu panas, tetapi di dalam warung terasa dingin seperti disedot sesuatu yang tak terlihat. Lampu-lampu redup berkedip pelan. Sementara para pembeli yang tadinya ramai mulai pulang satu persatu. Seolah naluri mereka tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi malam itu. Hanya tersisa karyawan yang baru sebulan bekerja. Dan Parendra, pemilik warung yang sejak tadi tampak gelisah di meja kasir. Setumpuk uang hasil penjualan hari itu tergeletak rapi. Tapi Karyo memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lembaran-lembaran uang itu bergerak pelan, seperti ada hembusan angin yang hanya menyentuh meja, bukan ruangan. Ia mengedipkan mata, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi tidak, uang itu benar-benar bergetar. Semakin lama, getarannya makin kuat, seperti jantung yang berdetak ketakutan. Pak, ini kenapa uangnya? Pak Rendra menahan keras. Wajahnya pucat, dan matanya tidak berkedip menatap ke arah kuali besar di belakang dapur. Jangan lihat ke sana. Malam ini, waktunya datang. Belum sempat Karyo bertanya, suara duk-duk dari arah kuali besar menggema. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang memukul pelan dari dalam. Setiap pukulan membuat uang di meja bergetar lebih keras, hingga beberapa lembar melompat kecil seolah ditarik magnet tak kasat mata. Karyo mundur setapak, napasnya memburu. Pak, apa itu? Pak Rendra memejamkan mata, suaranya bergetar halus, tumbalnya menagih. Uang itu selalu menggigil sebelum dia datang. Kau jangan mendekat ke kuali itu, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Dalam gelap total, Karyo mendengar suara uang kertas diseret, digesek, disedot. Lalu suara tawa kecil, lirih dan serak, seperti milik seseorang yang perutnya kosong bertahan-tahan. Dan ketika lampu kembali menyala, uang itu sudah tidak ada. Meja kosong, total. Hanya menyisakan bekas jejak seperti sidik jari panjang, menuju kuali besar yang kini bergoyang perlahan. Seolah ada yang baru selesai makan di dalam sana. Karyo akhirnya menyadari satu hal, malam puncak bukan tentang pembeli, bukan tentang masakan, bukan tentang warung. Malam itu adalah ritual penagihan, dan ia telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Manusia warung itu akhirnya benar-benar tutup pada suatu pagi yang sunyi. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan, hanya papan kayu usang bertuliskan di kontrakan
yang dipasang terburu-buru. Warga sekitar tidak ada yang heran. Mereka sudah lama mendengar suara aneh dari dapur belakang. Aroma masakan yang muncul tengah malam, dan bisikan yang kadang terdengar dari ventilasi. Semua orang diam, pura-pura tidak tahu. Beberapa minggu kemudian, warung itu dibuka lagi oleh pemilik baru. Seorang pria ramah bernama Dimas yang datang dari luar kota. Ia merombak cat, mengganti meja, bahkan membuang semua barang yang ditinggalkan pemilik sebelumnya kecuali satu. Kuali besar di pojok dapur, yang katanya terlalu berat untuk diangkat meski sudah dicoba oleh 4 orang sekaligus. Dimas tak curiga apapun. Ia hanya bilang, "Ya sudah, biar jadi pajangan dapur." Yang membuat warga mulai gelisah bukanlah kuali itu, tapi rasanya. Warung baru itu menyajikan menu berbeda, bumbu berbeda, bahkan cara masak yang berbeda. Tapi malam pertama buka, seorang pembeli tiba-tiba berbisik pelan, "Loh, kok rasanya sama kayak warung yang dulu ya?" Lalu pembeli lain merasakan hal serupa. Ini persis banget, padahal resepnya beda. Keesokan harinya, warung semakin ramai. Dan seperti DJ Fu yang tak diinginkan, suara duk-duk dari dapur kembali terdengar setiap lewat jam 11 malam pelan. Teratur, seperti tanda napas makhluk yang belum pergi. Tetangga sebelah warung pernah melihat sesuatu aneh. Lampu dapur tiba-tiba menyala sendiri. Aroma masakan muncul dari kuali yang tak pernah dibuka. Dan bayangan panjang lebih panjang dari tubuh. Manusia kadang tampak berdiri di sudut dapur ketika Dimas pulang lebih cepat. Yang paling membuat merinding adalah kejadian suatu malam ketika Dimas nyeletuk ke pelanggan tetapnya. Entah kenapa, sejak buka di sini, saya selalu menemukan uang di meja kasir tiap pagi. Padahal, saya tidak pernah meninggalkan uang semalam suntuk. Pelanggan itu hanya tersenyum kaku. Warga sudah tahu, warung itu tidak pernah banner-banner diganti pemiliknya. Yang berganti hanyalah manusianya, yang tak kasat mata, yang dulu menagih dan menjaga rasa. Masih tinggal di kuali besar itu menentukan siapa pemiliknya berikutnya. Dan rasa yang tetap sama, bukanlah keberkahan. Itu adalah tanda bahwa ia belum kenyang.